pada malam yang dingin, ada seorang gadis bernama Susune yang ditarik keluar ke rumah sama ayahnya karena dia nggak tahan lihat Susune. Dia berharap Susune nggak pernah lahir dan berniat ninggalin Susune di sana semalaman. Tapi beberapa menit kemudian, kakaknya Jinta keluar dan mencoba membebaskan Susune. Namun dia kaget banget karena Susune nggak ada di sana. Jinta langsung lari keliling desa buat cari Susune dan akhirnya dia nemuin Susune lagi nyebrang jembatan buat ninggalin desa. Jinta buru-buru mendekati Susune dan minta maaf karena nggak bisa melindungi Susune dari perlakuan buruk ayah mereka. Soalnya dia bakal kena masalah kalau coba melindungi Susune. Jadi, ceritanya ada Susune yang lahir dengan mata iblis. Nah, ini zaman Jepang kuno. Jadi orang-orang langsung menganggap dia anak terkutuk dan diperlakukan kayak nggak ada harganya gitu. Susune mikir kalau dia nggak mungkin bisa hidup normal dengan mata kayak gitu. Jadi dia bilang ke Jinta, biar dia pulang aja tanpa dia. Jinta berdiri sebentar, mikir apa yang harus dia lakuin. Dan akhirnya dia mutusin kalau dia sayang sama adiknya lebih dari keluarganya yang lain. Jadi dia pegang tangan Susune dan mengajak dia kabur bareng. Mereka lari dari rumah mereka, tapi di luar masih hujan dan mulai dingin banget. Mereka nggak punya tempat buat berlindung, jadi Jinta bawa Susune ke sisa-sisa bangunan tua. Kedua orang itu saling mendekat untuk menjaga tubuh tetap hangat. Susune sudah tertidur dan Jinta hampir pingsan juga. Tapi sebelum itu terjadi, dia melihat ada seorang pria mendekat dan ngomong sesuatu tentang mau bawa mereka pergi. Pas Jinta bangun, dia sadar kalau dia sedang digendong sama pria itu, sementara Susune jalan di sampingnya. Pria itu kelihatan lega banget melihat Jinta akhirnya bangun, jadi dia menurunkan Jinta, dan mereka lanjut jalan sampai tiba di desa pria itu. Desa itu kebanyakan dihuni oleh pandai besi yang jago bikin katana. Jadi semua orang lagi sibuk kerja keras sekarang. Pria itu membawa Jinta dan Susune ke rumahnya. Dan begitu dia membuka pintu, putrinya langsung berlari menyambutnya. Dia senang melihat ayahnya pulang, tapi dia juga penasaran dengan dua anak yang berdiri di belakang ayahnya. Jadi, pria itu bilang ke putrinya kalau Jinta dan Susune akan tinggal bersama mereka mulai sekarang. Dia tanya ke putrinya, apakah dia oke dengan itu? Dan ternyata dia senang banget, karena itu artinya dia punya teman baru buat main bareng. Dia mendekati Jinta dan memperkenalkan dirinya sebagai Shirayuki, dan dia berharap mereka bertiga bisa akur mulai sekarang. Malam itu, Jinta susah tidur, jadi Motoharu tanya apakah ada yang salah. Motoharu lagi bersihin pedangnya, terus Jinta nanya apakah dia seorang samurai. Tapi Motoharu bilang kalau sebenarnya dia seorang penjaga, jadi tugasnya menjaga orang dan tempat penting biar aman. Setelah itu, Jinta dan Susune gabung sama Shirayuki dan Chitose di pinggir sungai. Pas perjalanan pulang, Jinta nanya tentang ibunya Shirayuki, yang bantu dia dan Susune bisa tinggal di desa. Shirayuki jelasin kalau Chitose itu seorang Itsukihime kayak gadis dewa api gitu. Dan cuma bisa dilihat sama kepala desa dan suaminya, Motoharu, yang jadi penjaga dia. Besoknya, Jinta latihan sama Motoharu, tapi dia masih pemula dalam ilmu pedang. Dia dengan mudah dijatuhkan tanpa Motoharu berkeringat sedikit pun. Motoharu bilang ke Jinta kalau dia masih punya jalan panjang. Tapi kalau terus berlatih, suatu hari pasti bisa jadi ahli. Tahun-tahun berlalu, dan Jinta sekarang jadi penjaga baru untuk gadis kuil. Jadi dia ikut rapat bareng semua pejabat desa dan gadis kuil itu. Gadis kuilnya tersembunyi di balik tirai. Jadi nggak ada yang bisa lihat langsung, dan pas rapat dimulai, dia memuji Jinta atas kemampuan hebatnya membasmi iblis. Jinta bilang dia hanya melakukan tugasnya untuk menjaga desa tetap aman. Dan iblis terakhir yang dia temui mencoba menyamar jadi manusia buat menyelinap ke desa. Salah satu pejabat mulai gugup saat Jinta bilang begitu. Dan yang lainnya nanya apakah dia tahu kenapa ada iblis yang mau nyelinap masuk desa. Salah satu pejabat kasih ide mungkin iblis itu ngejar Miko. Karena ada legenda kalau iblis makan hati Miko, dia bakal jadi abadi. Tapi bisa juga iblis itu ngejar pedang Nyara yang sakral. Pedang ini udah diwariskan turun-temurun sama para Miko.
Dan penting banget, jadi masuk akal kalau iblis pengen dapetin itu. Salah satu pejabat bilang kalau pedang nyarai ini dibikin sama salah satu pandai besi terbaik yang pernah ada. Dan katanya benda itu punya kekuatan mistis. Kalau benar-benar ada iblis yang mengincar pedang nyarai, bisa-bisa seluruh desa dalam bahaya, makanya kepala desa bilang semua orang harus tetap waspada. Tapi Kiyomasa bilang nggak usah khawatir, karena dia dan Jinta yang jaga gadis kuilnya. Tapi dia sendiri merasa Jinta nggak cocok buat tugas ini. Jinta dan Kiyomasa hampir aja bertengkar. Tapi kepala desa dan gadis kuil menyuruh mereka diam. Rapatnya udah selesai, jadi semua orang keluar dari kuil kecuali Jinta, karena tugasnya menjaga gadis kuil. Setelah mereka ditinggal, gadis kuil keluar dari kamarnya, dan ternyata dia adalah Shirayuki. Jinta nanya ke dia, ngapain dia keluar karena seorang gadis kuil seharusnya nggak boleh gampang terlihat begitu aja. Tapi, dia dan Jinta kan udah temenan lama banget. Jadi dia ngerasa nggak perlu pakai formalitas. Dia bilang kalau Susune juga ada di situ. Tapi kuil ini seharusnya nggak boleh dimasukin orang biasa. Jadi sebenarnya Susune nggak boleh ada di sini. Susune kelihatan nggak berubah sama sekali selama beberapa tahun ini. Dan pas Jinta dan Shirayuki bangunin dia seneng banget bisa ketemu kakaknya lagi. Jinta tuh sibuk banget ngelawan iblis sampai-sampai dia jarang banget ketemu sama Susune. Pas akhirnya mereka ketemu, Jinta senang sih, tapi dia juga negur Susune karena dia nggak boleh datang ke kuil itu. Susune bingung kenapa dia nggak boleh ketemu Shirayuki, padahal Jinta bisa ketemu kapan aja. Tapi, ya aturan tetap aturan, jadi Jinta nyuruh Susune pulang ke rumah aja. Setelah Susune pergi, ada orang lain yang balik lagi ke kuil. Dia punya sesuatu yang penting buat dibicarain sama Shirayuki. Jadi dia minta Jinta buat ngasih mereka privasi. Awalnya, Jinta nggak mau, karena tugasnya kan buat jagain Shirayuki. Untuk selalu ada di sampingnya. Tapi Shirayuki bilang ke dia kalau dia bisa libur hari ini. Akhirnya, Jinta setuju dan pulang ke rumah. Sementara itu, di luar desa, ada dua iblis yang mengincar Susune, karena mata iblisnya. Malam itu, Shirayuki diam-diam keluar dari kuil dan ketemu Jinta karena ada sesuatu yang penting yang mau dia bilang. Sebelumnya, kepala desa datang dan bilang ke dia kalau dia harus fokus punya penerus untuk menggantikannya kalau dia dibunuh oleh para iblis. Memang kedengarannya seram, tapi kepala desa benar. Jadi Shirayuki harus segera menikah. Jadi diputuskan kalau dia akan menikah dengan Kiyomasa. Soalnya Kiyomasa itu anak kepala desa, dan nantinya bakal jadi kepala desa yang baru. Jinta agak bingung gimana dia harus ngerasain tentang kabar ini, dan Suryuki juga nggak senang. Dia jujur aja bilang kalau dia cinta sama Jinta. Dan sebenarnya, dia kabur ke sini buat mengajak Jinta kabur bareng dan mulai hidup baru. Tapi dia tahu kalau Jinta nggak bakal setuju. Jinta udah bersumpah buat melindungi desa ini, dan latihan bertahun-tahun supaya kuat dan bisa menjaga desa ini. Dan Shiryuki juga udah ngucapin sumpah yang sama waktu dia jadi Miko desa ini. Jadi kalau mereka kabur sekarang, itu bakal jadi kayak ngehina semua yang udah mereka perjuangin. Waktu berlalu dan Jinta dipanggil lagi buat rapat. Di situ dia dikasih tahu ada penampakan iblis di hutan. Dia dikasih tugas buat ngalahin iblis itu. Jadi dia siap-siap buat berangkat saat itu juga. Tapi sebelum dia pergi, Kiyomasa menghentikannya. Kiyomasa tahu Jinta pasti udah dengar kabar Shirayuki yang mau nikah sama dia. Jadi dia nggak ngerti kenapa Jinta kelihatan nggak kesal. Jinta bilang nggak ada yang perlu dikesalin. Karena yang paling penting buat dia adalah keselamatan gadis kuil dan desa. Yang anehnya, Kiyomasa bahkan nggak berusaha buat sombong soal mau nikah sama Shirayuki. Dia tahu kalau Jinta jatuh cinta sama Shirayuki, dan Shirayuki juga suka sama Jinta. Jadi rasanya aneh banget kalau dia nikahin Shirayuki. Tapi Jinta udah bikin keputusan, jadi dia ninggalin desa buat nyelesain misinya. Begitu dia sampai di hutan, tiba-tiba Jinta diserang oleh iblis besar. Sebelum mulai bertarung, Jinta nanya ke iblis itu apakah dia sendirian, karena katanya ada dua iblis di sini, dan iblis besar itu bilang kalau temannya ada urusan di desa.
Wah, itu nggak kedengeran bagus. Tapi Jinta harus ngurusin iblis yang satu ini dulu sebelum balik buat hadapi iblis yang kedua. Dia melaju ke depan dengan cepat dan dengan ayunan kuat. Dia berhasil memotong salah satu lengan iblis itu. Tapi, iblisnya tetap menyerang. Jadi dia harus mundur. Iblis itu mengambil tangannya yang terpotong, dan dia sama sekali nggak marah kehilangan tangannya. Dia malah kagum Jinta bisa memotongnya. Sementara itu di desa, Susuna dihadapkan dengan iblis, dan dia benar-benar ketakutan. Iblis itu bilang ke Susune kalau nggak perlu takut karena Susune juga iblis seperti dia. Tapi Susune nggak mau percaya. Iblis itu melihat Susune dan menyadari bahwa cintanya pada Jinta membuatnya nggak bisa jadi iblis sepenuhnya. Dan dia merasa agak tertekan karena Jinta pasti telah menyelimuti Susune dengan cinta dan kasih sayang yang banyak sampai-sampai Susune jadi orang yang baik banget. Susune sayang banget sama Jinta. Jadi pas dengar si iblis memuji Jinta, Susune jadi tenang. Sekarang Susune nggak takut lagi sama iblis itu. Si iblis coba meyakinkan Susune buat pakai kekuatannya untuk bantu dia. Dia bahkan janji nggak akan nyakitin Susune sama sekali. Dan semua orang tahu kalau iblis nggak bisa bohong. Jadi katanya Susune bisa percaya sama dia. Tapi Susune nolak tawaran itu karena ada kemungkinan iblis-iblis itu bisa nyakitin Jinta. Si iblis cewek nggak bisa menyangkal hal itu. Jadi dia coba cara lain buat meyakinkan Susune dan nunjukin dia sebuah penglihatan. Jadi, dalam penglihatan mereka, Suryuki terlihat lagi siap-siap di kuil buat foto dari belakang. Dan ngelihat ini bikin Susune jadi nggak enak. Bukan karena fotonya, tapi karena yang ngambil foto bukan Jinta. Susune nanya ke si iblis apakah yang dia lihat itu beneran. Dan iblis itu jelasin kalau dia punya kemampuan buat lihat masa depan. Dia juga bisa kasih lihat penglihatan masa depan ke orang lain, ya kayak yang Susune barusan lihat. Tapi kalau Susune masih nggak percaya, dia siap buat mengajak Susune ke kuil sekarang juga, biar lihat langsung. Sementara itu, Jinta masih bertarung sama iblis gede. Tapi sebelum lanjut, dia pengen tahu kenapa sih para iblis ini nyerang manusia. Jadi si iblis ini bilang kalau itu memang tujuan hidupnya. Iblis itu sebenarnya nggak harus bunuh manusia. Tapi setiap iblis punya tujuan yang harus mereka penuhi. Nah, sekarang tugas si iblis kekar ini adalah mengganggu Jinta. Si kekar punya kekuatan asimilasi. Jadi dia bisa dapat kemampuan dari iblis lain dengan cara makan mereka. Bahkan dia bisa ubah tubuhnya sesuka hati. Jinta nggak bisa ragu-ragu di sini. Jadi dia langsung maju buat habisin si kekar sekali dan selamanya. Tapi dia langsung kena. Lengannya dipukul sampai copot. Dan pas Jinta tak coba tebas leher si kekar malah hancurin pedangnya pakai giginya. Menurut gua sih, Jinta seharusnya sudah mati. Tapi di detik terakhir, dia meraih potongan pedangnya yang hancur. Lalu, dia menusukkan pecahan itu ke dalam hati iblis sebelum iblis sempat membalas. Jadi Jinta keluar sebagai pemenang. Si iblis menerima kekalahannya dan sebenarnya cukup senang karena ini berarti dia telah memenuhi tujuannya. Dia menjelaskan bahwa iblis lain yang datang bersamanya punya kemampuan meramal dan dia sudah melihat jauh ke masa depan. Tepatnya 170 tahun ke depan. Dan menurut visinya, iblis terkuat sepanjang masa tinggal di sini. Itulah alasan mereka datang dari awal. Begitu si iblis nyebut ada iblis yang tinggal di desa, Jinta langsung sadar kalau dia pasti ngomongin Susune. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, si iblis bilang mau kasih hadiah buat Jinta sebagai ucapan selamat atas kemenangannya. Tiba-tiba aja, tangan iblis yang udah putus malah ngegenggam kepala Jinta dan encengin sampai dia pingsan. Sementara itu di kuil, Kiyomasa ada di atas Shirayuki. Dia cuma butuh bikin anak sama Shirayuki, jadi dia pengen cepet-cepet berasin semuanya. Apalagi Jinta lagi pergi tugas. Ini waktu yang pas. Kalau Jinta ada di sana, dia harus duduk di luar sambil dengar suara Shirayuki bertepuk tangan, dan Kiyomasa merasa bersalah soal ini. Tapi sebelum ada yang sempat terjadi, gadis iblis itu mendobrak tirai biar Susune bisa lihat ada apa. Dan dia benar-benar hancur. Di saat yang sama, Jinta bangun di hutan.
dan entah gimana, tangannya yang hilang udah kembali. Tapi dia nggak punya waktu buat mikirin itu karena Susune mungkin dalam bahaya. Jadi dia langsung lari balik ke desa. Sementara itu, Susune masih mencoba ngerti apa yang baru aja dia lihat. Rasanya nggak tahan lihat Jinta jatuh cinta sama Shirayuki. Tapi Susune rela nerima itu selama Jinta bahagia. Dia bahkan berhenti tumbuh dewasa biar nggak mengganggu hubungan Jinta dan Shirayuki. Tapi sekarang dia tahu kalau Shuriyuki mau nikah sama cowok lain. Ini udah jadi hal terakhir yang bikin Susune meledak dan gak bisa tahan lagi. Dia benar-benar kesal banget karena Shuriyuki ngehianatin cinta Jinta. Dan setelah beberapa kata-kata yang menggoda dari si cewek iblis, Susune mutusin buat bunuh dia. Tiba-tiba kekuatan iblisnya bangkit dan satu ruangan penuh sama asap hitam pas Susune berubah jadi bentuk dewasa. Kiyomasa langsung ambil pedang legendaris dan coba nyerang Susune. Tapi si cewek iblis langsung bikin dia pingsan sebelum bisa berbuat apa-apa. Terus dia bawa tubuh Kiyomasa keluar soalnya ada sesuatu yang mau dia lakuin. Meninggalkan Shirayuki sendirian dengan Susune. Gak lama, Jinta datang ke kuil dan Shirayuki masih hidup, jadi dia langsung lari ke pelukannya. Tapi sedetik kemudian, kepala Shirayuki dipenggal sama Susune. Jinta langsung shock dan gak bisa bergerak karena kaget, dan tiba-tiba Susune muncul di belakangnya sambil pegang kepala Shirayuki. Jinta nanya ke Susune, kenapa dia melakukan hal itu? Terus Susune mulai cerita semua tentang Shirayuki yang mau nikah sama orang lain. Tapi Jinta sebenarnya udah tahu soal itu, dan meskipun dia belum tahu, itu gak kasih Susune hak buat bunuh Shirayuki. Jinta sadar kalau Susune yang dia kenal udah gak ada lagi. Dengan Shirayuki yang sudah meninggal, Jinta nggak punya apa-apa lagi selain kebencian. Tangan iblisnya mulai menyatu dengan tubuhnya, mengubah Jinta, dan sekarang dia melihat Susune dengan tatapan benci. Susune nggak ngerti kenapa Jinta kelihatan sangat membencinya, padahal dia cuma berusaha bikin Jinta senang. Dia jadi berpikir kalau Jinta akan meninggalkannya seperti orang lain, jadi dia memutuskan untuk membunuhnya. Tapi, saat dia menusuk perut Jinta, dia sadar kalau itu hampir nggak melukainya, dan Jinta malah meninju tubuhnya sampai berlubang. Susune berhasil selamat dari pukulan itu. Jadi, Jinta berusaha untuk mengalahkan dia. Tapi, di detik terakhir, gadis iblis itu melompat dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Susune. Dia bilang ke Susune untuk pergi dari sana selagi ada kesempatan. Jadi Susune mulai berjalan pergi. Tapi sebelum pergi, dia bilang ke Jinta kalau dia nggak punya apa-apa lagi di dunia ini. Jadi berapapun tahun yang dibutuhkan, dia bakal pastikan untuk menghancurkan semuanya. Dan di hari terakhir, dia bakal kembali untuk menghabisi Jinta karena pada tahun 1850-an. Jinta, yang sekarang dikenal sebagai Jinnya, sudah terkenal banget sebagai pemburu iblis. Suatu hari, dia dipanggil sama orang kaya buat misi khusus. Orang kaya itu ngenalin Jinnya ke asistennya Zanji, dan bilang kalau Jinnya bisa nanya apa aja ke Zanji soal detail tugasnya. Setelah itu, orang kaya itu pergi keluar ruangan, dan Zanji pun menyapa Jinnya sambil nanya seberapa banyak info yang Jinnya udah tahu. Orang kaya itu udah cerita ke Jinnya tentang putri kesayangannya, Natsu, dan gimana dia pengen Jinnya melindungi Natsu dari iblis yang baru muncul belakangan ini. Tapi, ada cerita lain yang lebih dari sekedar itu. Jadi, Jinnya bakal jadi pengawal Natsu soalnya sejak dia umur 13 tahun, dia bilang sering dengar suara iblis di luar kamarnya. Iblis itu suka ngomong, kayak kembalikan anak perempuanku. Jadi Natsu ketakutan kalau iblis itu bakal menculik dia. Ngomong-ngomong soal Natsu, tiba-tiba dia masuk ke ruangan dengan marah-marah nyariin Zanji. Dia lihat Jinnya duduk di situ dan langsung mikir kalau Jinnya pasti pengawal yang ayahnya bilang bakal dia sewa. Tapi pas Jinnya mau ngenalin diri, Natsu langsung potong omongannya. Dia nggak mau ada urusan sama Jinnya. Dan suruh dia pergi karena dia yakin Jinnya cuma penipu yang aku doang sebagai pembasmi iblis. Zanji berusaha meyakinkan Natsu kalau Jinnya itu benar-benar seorang pembasmi iblis, soalnya ayahnya sampai repot-repot nyari Jinnya.
Tapi Natsu tetap nggak mau dengar dan malah nyuruh Zenji buat ngusir Jinya. Malam harinya, Natsu masih duduk di tempat tidurnya karena takut iblisnya bakal balik lagi. Jadi, Zenji nongol dan duduk di depan pintu kamarnya buat nenangin dia. Sebenarnya, kalau ada Jinya mungkin bakal lebih baik, tapi karena Natsu udah ngusir dia, Zenji harus jadi penjaga Natsu. Zenji juga nggak yakin seberapa bergunanya dia kalau harus lawan iblis. Tapi kalau bikin Natsu lebih tenang, dia janji bakal jagain sampai pagi, biar Natsu bisa tidur nyenyak. Natsu senang banget Zenji datang buat melindunginya, tapi dia masih ragu kalau bakal ada iblis muncul. Natsu jadi agak kecewa pas tahu Zenji nggak sepenuhnya percaya sama dia, sama kayak bapaknya dulu. Soalnya, kalau bapaknya percaya, kenapa malah nyewa samurai yang kelihatannya mencurigakan buat ngalahin iblis? Zenji nggak bisa jamin kalau bapaknya Natsu percaya sama iblis-iblis itu. Tapi dia yakin banget kalau bapaknya anggap ini serius. Dia benar-benar peduli sama Natsu, meskipun Natsu bukan anak kandungnya. Pas lagi ngomong gitu, tiba-tiba Natsu dengar suara iblisnya lagi. Dan bikin merinding. Dia memohon Zenji untuk membantunya. Tapi Zenji sama takutnya setelah melihat iblis itu. Zenji bilang ke Natsu untuk tetap di dalam kamarnya, sementara dia mencoba menghadapinya. Meskipun dia sama sekali nggak tahu gimana cara ngalahin makhluk itu. Tepat sebelum iblis itu bisa menangkap Zenji, tiba-tiba lengannya terpotong oleh Jinya. Jinya sempat nanya ke iblis itu siapa dia. Tapi karena nggak ada jawaban, dia langsung nebas iblis itu jadi dua dengan satu ayunan pedangnya. Iblis itu jatuh ke tanah dan berubah jadi asap hitam. Jadi Zenji dan Natsu aman untuk sementara. Natsu pun sadar kalau Jinya adalah samurai yang dia usir tadi siang. Dia berbalik dan bertanya padanya, apakah dia masih menganggapnya sebagai penipu. Natsu bertanya, apakah iblisnya sudah mati, tapi membunuhnya nggak semudah itu. Berdasarkan pengalaman Jinya, iblis cuma benar-benar mati kalau berubah jadi kabut putih. Jadi karena yang ini berubah jadi kabut hitam, pasti bakal balik lagi. Besok paginya, Zenji secara resmi berterima kasih ke Jinya karena sudah menyelamatkan mereka tadi malam. Dan karena iblisnya akan kembali, dia meminta Jinya untuk tetap tinggal semalam lagi. Jinya bilang dia dengan senang hati akan membantu. Tapi dia punya beberapa pertanyaan tentang Natsu. Dia penasaran sejak dengar iblis itu bilang, "Bawa balik anakku," katanya. Penasaran ada cerita apa di balik semua ini. Zenji jelasin kalau orang tua kandung Natsu itu bagian dari keluarga besar si bos, tapi mereka udah meninggal beberapa waktu lalu. Jadi si bos itu ngerawat dan besarin Natsu kayak anak sendiri. Kalau Jinya khawatir, Zenji yakinin kalau Natsu nggak mungkin anak iblis. Soalnya kalau beneran anak iblis, bos nggak bakal mau adopsi dia. Istri si bos dibunuh sama iblis, terus anaknya kabur dan gak pernah kelihatan lagi. Si bos nyalahin iblis atas kehilangan keluarganya. Jadi dia benar-benar benci semua iblis, seolah-olah setiap bagian dari dirinya gak suka. Malam itu, Natsu lagi makan malam bareng ayahnya, dan dia nanya apakah semuanya baik-baik aja sama pengawal barunya. Awalnya, Natsu agak ragu sama Jinya, tapi setelah lihat dia beraksi, dia yakin kalau Jinya emang jago. Meski begitu, Natsu penasaran kenapa ayahnya milih Jinya. Terus ayahnya cerita, belakangan ini ada kabar soal iblis berkeliaran di sekitar. Tapi di sisi lain juga ada cerita soal seorang pria yang bisa ngalahin iblis dengan sekali tebas, asal dibayar. Ayahnya Natsu udah ngecek sendiri kebenaran kabar itu. Jadi, dia tahu nggak ada orang yang lebih baik untuk jadi pengawal Natsu. Natsu senang banget karena ayahnya benar-benar serius waktu dia cerita tentang iblis itu. Cinta ayahnya adalah hal yang paling penting buat Natsu. Sejak diadopsi, Natsu bahagia banget. Tapi di sisi lain, dia juga terus diganggu sama gosip-gosip jahat orang-orang tentang dia. Malam itu, Zenji dan Jinya duduk di luar kamar Natsu sesuai rencana. Tiba-tiba Natsu keluar dan minta Jinya kasih tahu namanya. Karena sebelumnya dia nggak kasih kesempatan buat kenalan. Ayahnya Natsu kayak punya pandangan bagus tentang Jinya. Dia udah mutusin buat percaya sama dia juga.
Jinnya bisa lihat kalau Natsu sayang banget sama ayah angkatnya Juso. Wajar sih, soalnya Juso yang ngurusin dia dan kasih tempat tinggal, jadi Natsu benar-benar bersyukur sama dia. Pas lagi ngobrol, Jinnya nanya soal rumor yang dia dengar tentang anak Juso yang hilang. Tapi begitu dia sebut itu, Natsu langsung teriak kalau dia nggak tahu apa-apa. Jelas banget ini topik sensitif buat Natsu, jadi Jinnya milih buat enggak ngebahas itu lagi, biar Natsu nggak kesal. Terus, Natsu nanya ke Jinnya, mungkin nggak sih manusia dan iblis punya anak? Dan Jinnya bilang ya. Jadi Natsu mulai mikir kalau dia mungkin beneran anak dari iblis yang terus-terusan berkata itu. Tapi Jinnya meyakinkan dia kalau dia sama sekali nggak ada hubungannya sama iblis itu. Natsu nanya gimana Jinnya bisa yakin banget. Terus Jinnya jelasin kalau dia punya sejarah sama iblis itu. Jadi dia tahu iblis itu nggak mungkin ibunya Natsu. Ada banyak cara gimana iblis bisa lahir di dunia ini. Bisa dari dua orang tua iblis, dari iblis dan manusia. Atau dalam kasus yang lebih jarang, iblis bisa muncul dari ketiadaan. Iblis kayak gini, datang dari esensi emosi kuat, terutama yang negatif. Jadi, kalau perasaan negatif menumpuk dalam diri seseorang, kadang-kadang bisa berubah jadi iblis kayak yang satu ini. Natsu jadi panik banget pas lihat iblis itu lagi. Terus Jinnya malah santai aja jalan mendekat dan mulai nanya namanya iblis itu. Tapi iblisnya kayak nggak cukup pintar buat ngerti apa yang Jinnya bilang. Pas iblis itu mau nyerang, Jinnya malah tendang mukanya terus ngebanting ke tanah. Zenji buru-buru nyuruh Jinnya buat bunuh iblisnya. Tapi Jinnya bilang kalau dia bunuh, iblisnya bakal balik lagi. Natsu nanya kenapa. Dan Jinnya jelasin kalau iblis itu lahir dari perasaan Natsu sendiri. Jadi, ada iblis yang muncul gara-gara Natsu percaya kalau bikin keributan bakal bikin ayahnya memperhatikan dia. Awalnya, Natsu nggak mau percaya sama hal itu. Tapi semua yang dikatakan Jinnya masuk akal banget. Natsu pengen ayahnya memperlakukan dia kayak anak beneran. Dan tiba-tiba muncul monster buat ngewujudin hal itu. Jinnya bilang satu-satunya cara biar iblis itu pergi adalah kalau Natsu bisa ngendalikan perasaannya. Tapi Natsu bingung gimana caranya. Terus, Jinnya bilang, yang pernah Natsu lakuin cuma menerima perasaannya dan dengan tulus minta Jinnya buat ngalahin iblis itu. Natsu mikir sebentar dan sadar kalau yang dia pengen banget sebenarnya cuma dicintai Juso sebagai anak perempuannya. Tapi dia ngerasa Juso nggak peduli sama dia dengan cara itu. Makanya, dia sampai berpikir kalau dia diserang oleh iblis, mungkin Juso bakal mulai sayang dia lebih. Nah, sekarang perasaan jelek itu udah muncul di depannya. Jadi dalam beberapa hal, iblis itu ya dia sendiri. Tapi Zenji bilang ke Natsu, buat enggak berpikir kayak gitu. Iblis itu mungkin lahir dari perasaannya, tapi itu nggak penting sekarang. Zenji tahu kalau Juso sayang banget sama Natsu lebih dari apapun di dunia ini. Dan Natsu juga sama sayangnya, meskipun mereka berdua nggak pinter nunjukinnya. Mulai sekarang, dia perlu lebih jujur sama perasaannya. Tapi Zenji janji bakal selalu ada buat bantuin dia. Ini bikin Natsu jadi percaya diri, buat akhirnya ninggalin rasa ragu dan benci diri sendiri, yang bikin munculnya si iblis itu. Jadi dia bilang ke Jinnya buat bunuh si iblis sekali, dan untuk selamanya. Begitu Jinnya dengar itu, dia langsung keluarin pedangnya dan membela si iblis jadi dua. Kali ini, tubuh si iblis berubah jadi kabut putih, jadi Jinnya yakin kalau si iblis nggak bakal balik lagi. Tapi, setelah Natsu balik tidur, tubuh si iblis mulai muncul lagi. Jinnya udah menduga bakal kejadian kayak gini. Soalnya, kalau si iblis itu cuma terbentuk dari emosi negatifnya Natsu, mestinya sih bakal hilang begitu dia mutusin buat ngelepasin semua emosinya itu. Jadi, pasti ada emosi orang lain yang kebawa ke dalam si iblis ini. Setahu Jinnya, cuma ada satu orang lagi di daerah ini yang mungkin bisa jadi iblis, yaitu istri almarhum Juso. Sekarang, ketika emosi negatif Natsu udah hilang, si iblis jadi kesulitan buat mempertahankan bentuknya. Tapi yang terus dia panggil-panggil bukan Natsu, melainkan Susune. Itu artinya, Jinnya adalah anak Juso yang hilang. Jadi, iblis ini sebenarnya adalah ibu Jinnya dan Susune.
Jujur aja, Jinnya nggak terlalu ingat gimana ibunya waktu masih hidup, tapi dia sedih banget keadaan jadi seperti ini. Sekarang yang bisa dia lakukan cuma mengakhiri penderitaan ibunya supaya dia bisa tenang. Besok paginya, Jinnya siap-siap buat pergi. Terus Janji dan Natsu datang buat ngucapin terima kasih lagi atas semua bantuannya. Jinnya bilang mereka nggak perlu berterima kasih karena dia udah dapat hadiahnya. Dan lagi pula, ini caranya untuk memperbaiki kesalahan. Natsu nggak ngerti maksudnya. Jadi Jinnya jelasin kalau seiring bertambahnya umur, dia jadi bisa mikir lebih dalam tentang apa yang udah dia lakukan di masa lalu. Dulu, dia pikir lari bareng Susune adalah hal yang benar. Tapi dia nggak pernah mikirin gimana dampaknya buat ayahnya atau dunia. Natsu masih bingung dengan apa yang dia omongin. Jadi Jinnya cuma bilang ke Natsu buat menghargai kebaikan yang ayahnya tunjukin. Terus dia mulai jalan pergi, dan beberapa saat kemudian, Juso keluar. Zanji nanya, kenapa Juso nggak keluar buat ngucapin terima kasih ke Jinnya juga? Tapi Juso nggak ngerasa perlu. Soalnya, dari awal Jinnya datang, dia udah yakin kalau Jinnya bakal bisa menyelesaikan tugasnya. Zanji penasaran kenapa Juso bisa percaya banget sama pembasmi iblis random. Tapi Juso bilang kalau wajar banget seorang orang tua percaya sama anaknya. Yang lain masih belum tahu kalau Jinnya itu anaknya Juso, dan Juso juga nggak mau jelasin ke mereka. Jadi dia nyuruh Zanji buat balik kerja, kalau nggak dia bakal kena turun pangkat. Zanji nggak mau itu terjadi, jadi dia langsung pergi buat kerja. Juso juga mau pergi, tapi sebelum itu Natsu punya sesuatu yang mau dia omongin. Dia nanya ke Juso apakah ada yang bisa dia lakukan buat bantu. Juso penasaran kenapa dia nanya gitu. Natsu bilang kalau Jinnya ngomong dia harus balas kebaikan Juso. Juso senang tahu kalau Jinnya masih anggap dia orang baik. Tapi dia bilang ke Natsu kalau dia nggak perlu khawatir tentang membayarnya kembali. Karena cara terbaik seorang anak bisa bikin orang tua bahagia adalah dengan hidup panjang dan bahagia.